Kunto Wijoyo terkenal sebagai seorang sejarawan dan sastrawan, sekaligus dikenal sebagai budayawan. Putra pasangan Haji Abdul Wahid Sastromojo dan Hajah Warasti ini dilahirkan di Sorobayan, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Namun masa Kunto Wijoyo lebih banyak dilewatkan di Klaten dan Solo. Di Klaten, Kunto Wijoyo tinggal di sebuah desa bernama Ngawonggo di wilayah Kecamatan Ceper. Berdasarkan latar belakang ini, Kunto Wijoyo mengaku bahwa dirinya mewarisi dua budaya sekaligus, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Sekalipun terdapat kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai budaya kejawen, tapi antara keduanya terdapat nuansa perbedaan. Perbedaan tersebut, menurut Kunto Wijoyo, disebabkan anggapan sebagian orang bahwa budaya Yogyakarta bersifat serba seadanya, gagah, maskulin, dan aktif karena dilahirkan oleh seorang prajurit pemberontak orang terusir. Sedangkan budaya Surakarta lebih kenas, penuh bunga, feminis kontemplatif karena terlahir di tengah kemapanan dan kenyamanan. Kedua corak inilah yang nantinya memberikan warna pada pemikiran Kunto Wijoyo. Sejak awal tahun 1990-an, Kunto Wijoyo menderita sakit yang di Indonesia tergolong langka. Ia terkena radang selaput otak yang dalam istilah medis disebut meningoencephalitis. Hal ini justru membuat Kunto Wijoyo memperoleh penghargaan pada tahun 1999 dalam bidang sastra yang bergengsi di Asia Tenggara, yaitu SEA Wright Award, dikarenakan banyak kalangan menilai bahwa tulisan Kunto Wijoyo setelah ia mengalami sakit justru semakin jernih. Karya-karya dalam pemikiran Kunto Wijoyo yang kental dengan budaya Jawa, khususnya budaya dalang dan Islam, bukan tidak mungkin merupakan sebuah tumpukan pengalaman yang sekian lama terpendam dalam dirinya. Kunto Wijoyo sendiri mengaku banyak dari karyanya yang merupakan pengalaman sendiri atau pribadi, entah pengalaman berpindah tempat tinggal, kedekatannya dengan surau, persentuhannya dengan pasar, kereta api, selain pengalaman bacaannya baik sastra maupun pengetahuan umum yang amat luas. Kunto Wijoyo seorang cendekiawan yang produktif dan banyak menghasilkan karya tulis. Sejumlah identitas dan julukan Kunto Wijoyo antara lain sebagai emeritus atau guru besar ilmu budaya FIB UGM, sejarawan, budayawan, sastrawan, penulis kolumnis, intelektual muslim, aktivis, khatib, dan sebagainya. Karya-karya Kunto Wijoyo lebih dari 50-an buku. Di antara karya yang terkenal ialah Cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, Laki-laki yang Kawin dengan Peri, Sampan Asmara dan Pistol Perdamaian, Drama Rumput-Rumput Danau Bento, Tidak Ada Waktu Bagi Nyonya Fatma, Barda dan Kertas, Topeng Kayu, dan masih banyak lagi. Sudah sejak 1982, Kunto Wijoyo menengarai perlunya sastra yang melawan arus dehumanisasi sebagai dampak negatif dari modernisasi. Sastra yang tak hanya melihat manusia sebagai instrumen industri, dan juga sastra yang tak hanya sebatas ekspresi atau laku ibadah penulisnya belaka, tetapi juga punya kekuatan yang transformatif. Sastra profetik yang mengedepankan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transdensi ini memang tampak dalam karya-karya Kunto Wijoyo. Hanya saja, ketiga nilai itu tak hadir secara bersamaan dalam satu karya.
Contohnya dalam karya yang berjudul Antologi Sajak, suluk Awang Uwung dalam novel Khotbah di Atas Bukit, misalnya, lebih menonjolkan nilai transendensi. Lalu novel lainnya yaitu Mantra Penjinak Ular dan Wasripin dan Satinah cenderung menonjolkan aspek liberasi. Yang terasing, karya Kunto Wijoyo. Ada dinding-dinding di gedung membagi ruang jadi dua. Engkau dan semesta. Kamar-kamar raksasa menyimpan hidup dalam kotak-kotak. Engkau terkapar di sana, terpaku di kursi, tangan ke lantai, di lingkar tembok baja yang membungkus napasmu. Sedang di luar, hari berjalan sebagai biasa. Lewat lorong luas yang indah hiasannya, mengirim berkas matahari ke kamarmu, memancing duka.